Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti di awal, untuk kalian yang bekal menjadi seorang ahli industri pangan, untuk memperbaiki untuk memberikan nilai tambah dari suatu produk, basicnya juga harus tahu tentang teknologi. Nah, khususnya ikan, kan kemarin di pengetahuan bahan sudah belajar juga untuk ikan ada yang tulang rawan, tulang belakang, udah tahu bedanya ya, komponen penyusunnya yang berbeda. Nah, tetapi olahan olahan produknya, terutama bagian dagingnya sama, pada intinya semua bisa diolah, untuk yang baik yang tulang rawan maupun tulang keras, terutama di bagian dagingnya. Hanya saja untuk yang tulang rawan biasanya karena dia mempunyai kelebihan di penyusun tulangnya, banyak kolagennya, lebih banyak juga di ekstraksi kolagennya. Sementara di tulang rawan pun karena prinsipnya di sini ada zero waste, ternyata di bagian tulang pun kita bisa olah juga. Meskipun selama ini hanya dibuang, ternyata di bagian tulang masih banyak bisa dimanfaatkan. Dari tulang keras, kalau seperti kalian tahu sebelumnya bahwa tulang keras penyusunnya adalah mineral kalsium, dan itu pun kita bisa ekstraksi. Selain itu juga ternyata ada kandungan kolagennya juga. Nah, kolagen dari ikan itu ternyata bisa menggantikan, karena dari kolagen itu bisa diekstraksi atau dihidrolisis selanjutnya menjadi gelatin. Kalian tahu bahwa gelatin ada hidrolisis parsial dari kolagen, dan ternyata gelatin dari ikan, dari bagian dari ikan, ternyata juga menjadi hal yang kita bisa manfaatkan, seperti juga gelatin yang sebelumnya diproduksi. Nah, hal itulah yang kalian mesti paham, bahwa bagaimana memberikan nilai tambah di semua bagian dari bahan baku itu. Nah, di ikan yang kalian tahu semua, memang tadi juga saya sudah sampaikan bahwa pada umumnya sebagian besar dari ikan yang kita bisa manfaatkan adalah dagingnya, karena memang proporsi daging, terutama di ikan yang golongan ikan ya, bukan yang shellfish, sebagian besar memang daging. Jadi daging itulah yang kita bisa olah. Nah, karena di sini kalian juga belajar bagaimana mempertahankan kualitas dari bahan baku itu. Kalau di kemarin di pengetahuan bahan, kalian tahu kenapa sih ikan pada umumnya dia menjadi bahan baku yang mudah rusak. Yang pasti kalau bahan baku segar pasti kadar airnya pasti tinggi, karena itu lebih mudah diserang oleh mikroba, terutama oleh bakteri. Nah, karena itu untuk mempertahankan kualitasnya, dia harus dijaga rantai dinginnya. Nah, hal awal yang menjadi perhatian, karena ikan ini hidupnya di air, sementara setelah kita akan manfaatkan, dia ada keluar dari air. Nah, bagaimana menjaganya supaya dia tetap segar, kemudian tingkat kesegarannya lebih panjang. Oleh karena itu ada usaha pengawetan dan pengolahan. Nah, di antaranya yang paling mendasar adalah dengan rantai dingin itu. Nah, kenapa sih pendinginan itu bisa mempertahankan tingkat kesegarannya? Nah, nanti kalian silakan baca di
step itu ya. Jadi memang pada dasarnya pengawetan dan pengolahan hasil perikanan itu ada 4 tahap dengan perlakuan fisik dengan suhu, bisa suhu rendah maupun suhu tinggi, kemudian dengan bahan pengawet, kemudian yang ketiga menggabungkan kedua poin pertama dan kedua, pengawet dan suhu, kemudian yang keempat ada merubah sifat bahan. Nah, untuk kita bicarakan satu-satu, fisik di suhu rendah. Nah, tadi menyambung pertanyaan tadi, kenapa sih setelah ada rantai dingin atau perlakuan suhu rendah, ikan itu menjadi atau kita bisa menjaga tingkat kesegarannya, menambahkan es. Itu yang paling mudah dilakukan, dan itu dilakukan oleh nelayan-nelayan yang dengan kapal-kapal yang sederhana ya, tetapi begitu beda alat untuk menangkapnya atau sarana untuk menangkapnya sudah tidak lagi menggunakan es, tetapi di palkanya itu ada pengatur suhu untuk menyimpan atau untuk menurunkan suhu ruang jadi lebih dingin. Nah, ada yang sampai ke proses pembekuan. Nah, proses pendinginan atau penurunan suhu ikan itu, pendinginan itu banyak caranya ya, tidak dengan es, seperti merubah alat yang bisa merubah suhu, tetapi mempertahankan suhunya tetap rendah. Banyak alat yang digunakan. Kemudian ada juga pembekuan. Nah, prinsipnya sama di pendinginan itu, baik pendinginan maupun pembekuan. Kenapa dia bisa mempertahankan tingkat kesegaran? Kira-kira kenapa? Dengan suhu rendah itu apa akibatnya? Yang paling sederhana misalnya dengan es, apa akibatnya? Dengan menambahkan es, artinya akan terjadi perambatan atau transfer suhu dari es ke tubuh ikan. Nah, hal itulah yang menjadi atau merubah metabolisme dari tubuh ikan. Artinya dengan penurunan suhu di tubuh ikan ada transfer suhu dari bahan pendingin ke tubuh ikan itu akan menurunkan suhu ikan. Akibatnya apa? Kalian paham bahwa semua yang terkait dengan tingkat kesegarannya pasti akan terkait dengan pertumbuhan mikroba, terutama bakteri, karena bakteri yang paling banyak ada di ikan. Nah, semua akan terkait dengan pertumbuhan bakteri. Karena itu kalian flashback kembali bahwa fase pertumbuhan bakteri itu ada 4. Terkait dengan penurunan suhu tubuh ikan itu akan memperpanjang fase adaptasinya dari fase pertumbuhan bakteri, sehingga pertumbuhan cepatnya itu dihambat dengan penurunan suhu itu. Akibatnya ikan itu menjadi tetap segar. Nah, kalau di pembekuan sama prinsipnya. Pendinginan itu macam-macam ya. Pendinginan memang dimulai dari nol. Ada pendinginan itu, ada pendinginan ringan, pendinginan sedang, sama pendinginan dalam atau tinggi. Nah, itu terkait dengan range suhu. Nah, 0 sampai 15 itu masih dikatakan suhu pendinginan ikan. Tetapi kalau pembekuan sudah di bawah 0 derajat. Nah, ya seperti tadi disampaikan bahwa ditandai dengan terbentuknya kristal es. Tapi prinsipnya sama. Sama-sama menurunkan
suhu tubuh ikan, sehingga tadi memperpanjang fase adaptasi ikan, fase adaptasi dari pertumbuhan bakteri, sehingga dia tidak dicegah pertumbuhan cepatnya si bakteri itu. Oleh karena itu dia masih bisa mempertahankan tingkat kesegarannya. Jadi oleh karena itu untuk hasil perikanan yang diharapkan itu adalah fase rigor mortisnya panjang. Kan Pak ingat di pelajaran sebelumnya bahwa fase ikan atau perubahan setelah ikan itu mati ada fase pre-rigor, rigor mortis sama post rigor. Nah, ikan dikatakan segar itu sampai dari pre-rigor sampai rigor mortis. Nah, dengan penurunan suhu itu akan memperpanjang fase adaptasinya, sehingga yang diharapkan adalah fase rigor mortisnya itu panjang. Nah, karena setelah masuk ke fase pertumbuhan cepat itu nanti ditandai dengan tadi perubahan masuk ke post rigor. Nah, karena itu karena sifat dari hasil perikanan pada umumnya itu adalah dia lebih cepat busuk akibat dari tekstur dagingnya itu lembut atau halus karena stromanya rendah, sehingga dia lebih disukai oleh bakteri untuk diserang, karena bakteri itu akan memanfaatkan hal-hal yang bakteri itu akan menyerang pertama dari berat moroko yang kecil dulu, kemudian udah habis dia akan menyerang bagian yang mudah diserang oleh dia. Nah, beda kalau di daging hewan darat kan teksturnya lebih kasar, sehingga tidak seperti perlakuan di hasil perikanan. Nah, kalau hasil perikanan begitu dia keluar dari air, dia harus cepat-cepat ada proses rantai dingin. Nah, itulah yang. Nah, kemudian kira-kira hal atau faktor-faktor apa sih yang perlu diperhatikan pada saat kita ingin paling sederhana dulu menggunakan es misalnya. Jadi ada 4 bentuk ice pada umumnya. Ada tube ice, block ice, slurry ice, sama flake ice. Nah, dengan prinsip bahwa es itu akan menurunkan suhu ikan dengan maksimal, artinya merata, dapat menurunkan seluruh tubuh ikan. Bagaimana tekniknya jika kita akan menggunakan es balok misalnya? Prinsipnya sih memang dia harus dikecilkan ukurannya, ya. Tetapi kalau dengan hanya dipotong-potong, dia tidak seperti barang yang lunak ya, dipotong kemudian dia akan mempunyai bentuk yang seragam. Tetapi prinsipnya di sini karena ini untuk menurunkan suhu tubuh ikan, jadi kalaupun kita akan menggunakan es balok, penghancurannya pun diperhatikan, karena jangan sampai hancuran esnya itu akan melukai tubuh ikan. Karena jika luka itu akan mempercepat pertumbuhan bakteri. Nah, oleh karena itu kalaupun kita ingin menggunakan balok, ya kita harus seperti kayak parutan kelapa itu. Jadi esnya itu bukan beda dengan slurry ya. Kalau slurry itu atau es serut itu memang atau flow ice itu memang dia sudah ada alat yang merubah air menjadi bentuk yang seperti serut. Jadi beda dengan es balok yang dihancurkan menggunakan alat. Kenapa harus seperti itu? Karena tadi kita harus membuat ukuran yang sama, hancuran
es itu, sehingga dia akan maksimal menutupi semua bagian dari bahan baku yang kita akan dinginkan. Nah, itu baru akan maksimal menurunkan suhunya. Untuk minuman-minuman dingin yang digunakan tidak lagi dengan es balok, tetapi dengan tube ice. Tetapi dengan prinsip yang bisa menurunkan suhu tubuh secara maksimal, apakah efektif dan efisien penggunaan tube ice itu? Dia kan bentuknya silindris. Pada saat satu dengan yang lain dia berdekatan pun ada bagian yang tidak terkena bagian tubuh dari ikan itu, bagian dari es itu tidak mengenai tubuh ikan, sehingga dia tidak efektif, efisien untuk menurunkan suhu tubuh ikan, sehingga itu tidak banyak digunakan. Nah, kemudian bentuk yang lain, black ice. Pada saat proses persiapan udangnya, jadi begitu udang itu diambil dari tambak, kemudian masuk di suatu industri yang akan diolah lanjut menjadi beku. Nah, selama itu harus dilakukan rantai dingin. Nah, seperti tadi. Jadi meskipun ada proses pembekuan, tidak laju selama prosesnya itu ditinggal, meskipun nanti ada proses pembekuan. Karena apa? Akan percuma jika ada proses pendinginan atau pembekuan, tetapi kita tidak bisa mempertahankan di awal tingkat kesegaran dari bahan baku yang akan dibekukan. Nah, oleh karena itu rantai dingin itulah yang akan dipakai. Nah, kalau di perusahaan pembekuan udang itu yang digunakan itu adalah bukan lagi balok, karena penurunan suhunya sudah tidak maksimal. Yang digunakan adalah flake ice, jadi es keping. Kenapa es keping? Es keping itu dibuatnya alat menggunakan air yang diubah bentuknya hanya menjadi es keping. Nah, itu kalau hitung-hitungan secara industri itu lebih menguntungkan, karena tidak harus dengan pembuatan es balok dulu kemudian dihancurkan, ya seperti itu. Jadi ya menggunakan flake ice. Jadi perlakuan pembekuan itu kan macam-macam pembekuan udang itu. Nanti Pak Isa akan menjelaskan lebih lanjut ya di bagian frustase atau hewan bercangkang. Jadi bentuknya itu macam-macam, ada yang dibuang kepalanya, ada dibuang bagian dibelah punggungnya, ada yang utuh. Nah, setiap tahapannya itu selalu dijaga rantai dinginnya itu dengan menambahkan flake ice itu. Nah, jadi tidak menggunakan yang lain. Nah, itu flake ice. Kenapa seperti itu? Karena meskipun lempeng tidak berarti seperti tube ice ya. Dia lempeng tetapi dia itu elastis. Begitu dia nempel di bahan baku yang didinginkan, dia akan mengikuti bentuknya. Nah, kalau es balok itu kan makanya dia harus seragam, karena dengan seragam itu dia akan rapat. Nah, kalau flake ice juga dengan lempengan itu dia akan mengikuti bentuknya. Jadi begitu nempel dia akan begitu dia dikenakan di bahan baku yang akan digunakan, dia akan nempel kuat, melapisi secara merata. Nah, terus satu lagi, slurry ice atau istilahnya adalah flow ice, ini biasanya digunakan oleh industri-industri besar. Jadi ini bukan beku, bukan sistem pembekuan, tetapi air yang diubah menjadi flow atau seperti busa ice ya. Jadi atau slurry.
Eh, ini paling efektif di antara yang lain karena air yang keluar itu cairan, dia akan bisa mengisi di sela-sela tumpukan hasil perikanan yang akan didinginkan. Begitu dia kena ke bahan baku yang akan didinginkan itu, dia langsung menjadi es. Artinya dia bisa mengisi di sela-selanya. Jadi akan sangat efektif menurunkan suhu ikan, dan ini yang paling bagus karena yang paling bisa mempertahankan kualitas produk. Tapi biasanya di perusahaan-perusahahan besar, terutama misalnya palka-palka yang kapal-kapal yang besar yang menggunakan sistem pendinginan menggunakan flow ice ini, ya. Nah, kalau untuk karena prinsip di pendinginan ini supaya es itu tidak mudah meleleh, sehingga yang diperhatikan adalah baloknya itu seperti yang tadi teman sampaikan adalah padat, dalam arti partikelnya padat, kemudian tidak ada pure air, tidak ada mineral kandungan padatan terlalu yang lain di bahan baku yang itu mengakibatkan nanti bentuk akhirnya itu menjadi tidak rata. Ya, kemudian ada yang berlubang-lubang itu karena tadi ada padatan terlalu selain air H2O yang digunakan untuk bahan membuat es, sehingga bentuk akhirnya tidak bisa dibohongin. Itu rata, semuanya rata, semua warnanya sama dan kering. Dia pada saat tadi mulai dari proses membuat, jadi kemudian sampai dia siap dipasarkan, dia di packingnya dengan plastik. Memang ini udah industrinya udah bagus ya, tapi kalau di kita sepertinya yang tuh dijual di pasaran itu tidak seperti itu ya. Kalau dulu memang ada sekam. Kenapa sekam? Sekam itu untuk pernah nggak lihat bahwa pada saat kita distribusi es dulu waktu kita kecil itu kan seperti itu. Dia ada sekam. Sekam itu gunanya untuk menghambat penurunan pencairan es. Ya, sehingga kalau kita dulu lihat kan suka ada yang kotor kan, karena ada sekamnya. Tapi kalau yang industri yang tepat, yang bagus, ya seperti tadi, benar-benar dari bahan bakunya itu harus diperhatikan. Nah, alat yang digunakan, yang bagaimana sedemikian tidak perlu mahal ya kalau industri itu. Jadi kalau hitung-hitungan secara industri, kalau kita mau pasarnya seperti apa, omsetnya mau seberapa, itu kita juga sesuaikan itu sarana prasarananya. Tapi prinsipnya untuk menghasilkan suatu blok ice yang bagus kualitasnya, ya berarti kan dari bahan awalnya, dari airnya harus benar-benar murni, air tidak ada padatan terlarut yang lain. Karena apa? Jika banyak pada kandungan padatan terlarutnya, dia akan memudahkan cepat lelehnya ikan, dan itu juga maksimal dalam menurunkan suhu ikan. Karena itu harus perhatikan. Karena itu kalau kalian nanti silakan dibaca di slide bahwa padat, bening, dan kering. Padat itu tadi padatan solid esnya, bening ini asumsinya karena ada yang saya tidak munculkan, ada satu video lagi yang memang esnya itu bening banget, es baloknya. Nah, itu biasanya dipakai untuk pahat, seni pahat itu ya, karena seni pahat itu kan menjaga supaya pada saat membentuk bentuk yang diinginkan itu ya sesuai, tidak cepat meleleh. Satu balok itu nggak ada yang berbeda-beda seperti yang kita biasa lihat di sini.
Ada yang warnanya putih susu, ada yang bening dan berlubang. Itu karena bahan baku yang dipakai tidak diperhatikan. Nah, itu jadi kering, ya kering dalam artinya itu dia tidak cepat meleleh. Meskipun dalam distribusi yang cukup panjang, tetapi tidak banyak berkurang volume baloknya. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk pada saat kita ingin menggunakan es balok. Persyaratannya apa pada saat kita ingin menggunakan dia untuk menurunkan atau proses pendinginan bahan baku, kita hasilnya adalah ikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.